Jadi kita harus mengenali bahan yang akan kita olah. Nah, ini bahannya apa? Kemudian bagaimana stabilitasannya, bagaimana setelah kita lakukan proses pengolahan akan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dango Inspirasi. Sore ini kita kedatangan Ibu Profesor Tuti Anggraini, STP, MP, PhD. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Ibu perihal gizi, pangan dan juga pengolahan bahan makanan yang biasa kita lakukan sehari-hari ya Bu. Ya. Oh ya Bu, Ani mau nanya nih Bu, kalau misalnya kita mau masak makanan nih, Ya. kira-kira apa aja tuh Bu yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan makanan itu? Iya. Jadi dalam melakukan proses pengolahan ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi dan yang paling penting itu pertama adalah bahan bakunya terlebih dahulu. Jadi kita harus mengenali bahan yang akan kita olah. Nah, ini bahannya apa? Kemudian bagaimana stabilitasannya, bagaimana setelah kita lakukan proses pengolahan akan seperti apa. Nah, jadi itu harus kita pertimbangkan ya. Contohnya misalnya ketika kita mengolah menjadi sayuran, misalnya kita ngolah sayuran dengan yang sederhana saja, kita rebus misalnya. Jadi proses perebusan itu harus kita pertimbangkan, ini bahan yang akan kita rebus ini apa, berapa lama waktunya. Jadi itu yang harus kita perhatikan dalam proses pengolahan. Jadi lamanya kita melakukan pengolahan, suhunya berapa, kemudian treatment lain yang kita berikan, seperti buah-buahan contohnya ya. Buah-buahan misalnya jadi intinya apapun bentuk pengolahan itu sebenarnya akan menurunkan nilai-nilai gizinya ya, apapun bentuk pengolahan. Contohnya misalnya apel kita potong ya, proses pemotongan saja itu sudah akan menurunkan komposisi gizinya. Salah satu misalnya vitamin ya, vitamin misalnya di dalam apel itu terdapat vitamin C. Nah, dengan kita potong, jadi vitamin C akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara, terjadilah oksidasi sehingga vitamin C-nya akan berkurang. Nah, dalam pengolahan itulah yang harus kita perhatikan. Jadi komponen apa yang ada di dalam bahan kita gitu. Oke Bu, jika kita beli bahan masakan nih Bu dari pasar, tapi belum hari itu digunain Bu, nah itu tuh baiknya disimpannya bagaimana Bu? Ya, itu boleh ya. Jadi apapun bahan makanannya ya. Jadi contohnya ini kita berbicara satu-satu dulu ya. Misalnya sayuran ya. Sayuran kita beli hari ini belum akan kita olah hari ini. Nah, sayurannya apa dulu gitu. Contohnya misalnya pada saat ini kan kita sangat gampang sekali ya. Seperti saya pergi ke pasar mau beli bayam ya. Kadang-kadang di pasar itu sayur bayam pun sudah dipotong-potong gitu ya. Nah, kalau kita menemukan bayam sudah dipotong-potong, nah ini udah terlanjur dipotong ya. Jadi sebenarnya kan dipotong di awal itu tidak baik sebenarnya, karena proses pemotongan seperti yang dijelaskan tadi akan menurunkan kandungan gizinya. Tetapi kalau memang sudah terjadi seperti itu ya, jadi kalau untuk bayam misalnya cukup kita cuci tetap ya, dan Ibu tetap sarankan kita menggunakan sedikit sabun ya. Jadi sabun ini sebagai ini saja untuk sebagai menghilangkan mikroorganisme yang bersifat patogen ya. Kemudian berjaga-jaga apakah terkena pestisida atau tidak gitu ya. Apalagi seperti bumbu-bumbuan ya, cabai misalnya itu kan banyak sekali biasanya pengguna pestisidanya. Jadi memang harus dicuci bersih dulu gitu. Nah, pestisida ini baru akan larut kalau kita menggunakan air mengalir ya. Air mengalir, kemudian ya sedikit sabun lah untuk mencucinya. Jadi untuk bayam tadi misalnya yang sudah terlanjur dipotong, kita belinya dari pasar, setelah dicuci kita keringkan. Setelah kita keringkan benar-benar kering, sudah tidak ada lagi air yang menempel di permukaan sayuran itu. Nah, baru kita masukkan ke dalam plastik atau wadah gitu ya. Jadi itu adalah usaha kita untuk memodifikasi atmosfernya, istilahnya ya, modified atmosphere packaging istilahnya. Jadi kita memodifikasi, kita batasi kandungan oksigennya. Jadi setelah dia kering kita masukkan ke dalam plastik atau wadah yang lain, kemudian baru kita simpan di dalam kulkas. Tapi tentu saja dengan cara seperti ini bisa tahan, tapi mungkin tidak terlalu lama ya. Jadi ini mungkin akan bertahan sekitar 2 atau 3 hari gitu. Jadi tergantung perlakuan yang akan kita berikan.
Jadi kalau sayur-sayuran lain misalnya seperti bayam yang masih utuh begitu ya, yang masih utuh, nah bisa kita bersihkan dulu, jangan dipotong dulu, dicuci, kemudian dikering anginkan sampai tidak ada lagi air menempel, kemudian kita masukkan ke dalam wadah, kita simpan juga di dalam kulkas ya, tapi tidak lama ya. Nah, jadi itu tergantung dari jenis sayurannya, perlakuannya gitu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Ya, atau misalnya kita itu sayur ya, kalau buah-buahan begitu juga ya. Jadi seperti misalnya kita beli jeruk misalnya ya, jeruk sih lumayan tahan ya, seminggu aja mungkin ditaruh di luar aja masih oke lah ya, paling dia akan terjadi layu-layu sedikit ya. Tetapi seandainya jeruk itu akan kita simpan lama, misalnya mungkin kita pergi ke satu daerah, di situ terkenal akan jeruknya, kita mau stok ini buat stok untuk sebulan ke depan misalnya. Nah, kita beli jeruknya, kemudian kita bawa pulang di rumah, tetap kita cuci sedikit dengan air sabun ya. Kita cuci air sabun sampai betul-betul bersih, kemudian kita keringkan dia dulu, kita biarkan, bukan keringkan ya, kita biarkan sampai tidak ada lagi air yang menempel. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik, seterusnya kita simpan di dalam kulkas. Nah, kalau untuk jeruk dengan modified atmosphere packaging itu mungkin bisa tahan sekitar 3 bulan. Nah ya. Tetapi kalau langsung dimakan, tidak dimasukkan, belinya sedikit mau untuk dimakan hari-harian ya cukup dicuci pakai sabun aja, kemudian dikeringkan supaya tidak ada air yang menempel, kemudian taruh di wadah gitu, wadah tertentu. Mbak Ibu, terima kasih atas informasinya, benar-benar berguna banget buat kita yang sehari-hari suka menyimpan bahan makanan yang tidak langsung diolah gitu ya Bu ya. Terima kasih sahabat Danau Inspirasi. Sekian hari ini bincang-bincang santai bersama Ibu Tuti. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.